Pemirsa Pemimpin Masa Depan YouTube channel, khusus pada segmen kreatif kali ini saya akan mengangkat tentang strategi perfilman di Indonesia bangkit di era new normal. Saya sekarang berada di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail atau PPH UI yang beralamat di Jalan HR Rasuna Said, Kaps C, nomor 22, Kuningan, Jakarta Selatan. Perjalanan kali ini saya menghadap ke Om Sony Pujisasono untuk berdiskusi tentang film yang akan kami garap segera. Oh ya, Om Sony ini selain produser juga beliau Ketua Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Sudah tahu belum kalau almarhum Haji Usmar Ismail sudah ditetapkan menjadi salah satu pahlawan nasional? Sore. Ini saya perkenalkan ke teman-teman saya, ini Om Sony Pujisasono yang sudah bertahun-tahun menggeluti dunia perfilman. Ya. Oh ya betul. Dan satu poin yang saya akan perkenalkan bahwa Om Sony ini adalah produser film ya. Oh ya, produser film dan juga sebagai Ketua Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail yang kemarin sedang mengusulkan untuk Bapak Perfilman Nasional Haji Usmar Ismail jadi pahlawan nasional. Alhamdulillah pada tanggal 10 November pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menetapkan Bapak Perfilman Nasional Haji Usmar Ismail sebagai pahlawan nasional 10 November 2021. Udah ya pahlawan nasional. Waduh, Udah resmi sekarang film punya pahlawan nasional. Oke, luar biasa. Terus untuk Kongres Film sendiri gimana ke depannya nih? Pasca pandemi ini masa yang garapan masih Ya, oleh karena itu dengan adanya pahlawan nasional yang diberikan oleh pemerintah, oleh Presiden kepada Bapak Perfilman Nasional, ini bukan hal yang menyenangkan sebenarnya, justru ini menjadi beban. Karena apa? Karena masyarakat perfilman sekarang sudah ada ikon Usmar Ismail sebagai Bapak Perfilman yang setelah diakuin dan diberikan gelar pahlawan nasional, beliau adalah satu-satunya tokoh yang meletakkan dasar batang tubuh terhadap perfilman nasional. Sehingga semua sineas, semua ekosistem perfilman harus sesuai dengan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Bapak Perfilman Nasional itu. itu masalah rule-nya ya. Iya, jadi sehingga punya moral, tidak sekedar bikin film dan lain sebagainya, tapi bikin film jelas ada dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Bapak Perfilman ini sebagai panduan untuk siapapun, generasi siapapun, untuk membuat film ini untuk tidak lepas dari marwah film nasional. Oleh karena itu, Hari Film Nasional tanggal 30 Maret setiap tahun itu diperingatin menjadi Hari Film Nasional. Ditetapkan tanggal 30 Maret itu dasarnya apa? Ditetapkannya tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional itu diambil dari syuting pertama Usmar Ismail bikin film yang namanya Darah dan Doa. Film Darah dan Doa itu diproduksi tahun 1950. Itu adalah film satu-satunya film Indonesia yang asli dan benar. Kenapa disebut asli dan benar? Karena pada waktu itu juga Presiden Soekarno juga mengatakan bahwa itu adalah film Indonesia asli. Kenapa? Karena diproduksi semuanya serba Indonesia. Perusahaan Indonesia, Perfini, produsernya Indonesia, semua krunya Indonesia, semuanya serba Indonesia. Dan itu baru pertama kali semuanya Indonesia dengan judulnya Longmas Siliwangi atau lebih populer sebagai film Darah dan Doa. Semua film-film yang diproduksi oleh Usmar Ismail itu mempunyai nuansa message perjuangan semua.
perjuangan untuk Indonesia lebih baik lagi tentunya. Untuk Indonesia lebih baik lagi melalui media film. Memang media film itu adalah media satu-satunya yang sangat efektif di dalam rangka untuk melakukan infiltrasi budaya. Jadi untuk menggerakkan orang, untuk mencerdaskan orang, semua arah ada di film. Oleh karena itu di Undang-Undang Perfilman disebut bahwa film adalah merupakan produk budaya bangsa yang arah dan tujuannya dalam rangka untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kalau pemerintah membangun infrastruktur sekarang besar-besaran, bangun tol, bangun jalan, yang tujuannya adalah ingin menyatukan masyarakat, menyambungkan kebinekaan, film adalah merupakan infrastruktur budaya yang menyatukan masyarakat dari timur sampai ke barat, dari Papua sampai Mionas, dan semua disatukan melalui pertunjukan film. Sehingga ada saudara-saudara kita yang berambut panjang, ada saudara-saudara kita yang berambut keriting, berambut hitam, dan lain sebagainya. Itu ada di mana? Adanya di film. Sehingga di film itu sebenarnya merupakan implementasi daripada Pancasila. Karena apa? Karena semua disatukan di situ jadi satu. Bhinneka Tunggal Ika betul-betul itu tercermin ada di film. Jadi tidak terjadi dikotomi di dalam film itu, karena semua mulai dari produser, bintang segala macam keluar produknya menjadi satu, yaitu film. Ya, saya rasakan itu juga, Om. Jadi gini, saya tahu Kutub itu dari film kok. Saya tahu ini dari film. Dan mungkin dengan banyak produksi film di Indonesia, ya dunia juga akan tahu Indonesia. Gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang ini pasca pandemi gimana nih? Dengan pasca pandemi ini memang kawan-kawan sineas, kawan-kawan perfilman agak berdampak. Tetapi tidak semua, masih ada juga masyarakat perfilman atau sineas yang masih eksis, masih bisa berproduksi. Tapi banyak juga yang mereka yang berdampak sehingga dia tidak mampu produksi. Karena dampak dari pandemi selama 2 tahun ini, gedung bioskop tidak bisa menayangkan film layar lebar. Sedangkan orang bikin film itu happy-nya adalah untuk ditayangkan di layar lebar. Bukan di medsos, bukan di YouTube, bukan di streaming. Semua itu adalah di bioskop di layar lebar. Itu semua seluruh dunia bahwa yang namanya film itu happy-nya adalah di bioskop. Walaupun bisa ditonton melalui streaming di rumah, melalui handphone segala macam itu bukan tujuan daripada perfilman nasional, bahkan di dunia tidak seperti itu. Tujuannya adalah buat film itu pasti untuk ditonton di gedung bioskop. Oleh karena itu ketika terjadi pandemi, banyak bioskop yang tidak beroperasi, ini berdampak terhadap masyarakat perfilman. Tapi kapan kira-kira ya? Tapi harus clear dulu pandemi baru buka lagi ya? Sekarang sudah mulai beransur-ansur buka setelah mati suri selama 2 tahun ini, tetapi baru dibatasi dengan penonton sampai 50% sampai 75% yang terakhir ini. Tetapi sekarang yang jadi problem adalah untuk mengembalikan masyarakat berbondong-bondong nonton ke bioskop ini, yang perlu ada terobosan-terobosan yang efektif, yang sangat jitu, sehingga masyarakat mau untuk kembali ke gedung bioskop. Ini yang harus dilakukan, dan ini tidak bisa semua diharapkan bertumpu oleh masyarakat perfilman, sehingga harus ada intervensi campur tangan daripada pemerintah. Kaitannya apa? Dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional di sektor subsektor film. Karena untuk mengembalikan penonton ke gedung bioskop, sehingga gedung bioskop bergairah kembali, produksi bergairah kembali karena ada penonton. Nah, ini yang perlu
dilakukan ini tidak bisa diharapkan dipikul sendirian oleh masyarakat perfilman. Ini harus ada intervensi, ada goodwill politik pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional di subsektor film ini. Oke. Mungkin nanti akan wawancara lebih lanjut lagi, tips dan apa saya harus tahu nanti kedepannya gimana, mau diinfokan karena memang sekarang ini banyak teman-teman juga yang masih bisa produksi, enggak, terus ya gimana lah gitu, ada yang beralih profesi. Bahkan saya pikir ya kapan nih selesainya dan kapan kita mulai optimal lagi, karena sekarang 2 tahun ini kita udah di handphone aja nih, udah begini nih sekarang nih. Ya. Harus ada terobosan, mungkin apa yang tadi yang Om Ya, bilang? memang harus ada terobosan yang harus melibatkan goodwill dari pemerintah. Ini harus menjadi gerakan nasional, kembali ke bioskop kepada masyarakat. Nah, untuk merangsang di situ tentu harus ada kiat-kiatnya adalah promosi, review, dan harus dilakukan kegiatan-kegiatan bagaimana supaya masyarakat mau kembali lagi nonton bioskop ke layar lebar di bioskop-bioskop itu. Oke deh. Ini tentunya harus dibikin daya tarik tersendiri. Nanti kita pikir, karena saya mungkin ada ide, nanti saya bisa sampaikan ke Om Sony. Dan buat teman-teman yang lihat tayangan ini, dunia perfilman memang sekarang sudah mulai berangsur-angsur pulih dan akan terus memulih. Dengan beriringnya waktu, nanti kita akan sama-sama rame-rame ke bioskop. Ayo ke bioskop. Makasih Om.